Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Pratiwi, lagi manajer pemasaran dengan NIM P0B02009. Uh, Tujuan dibuatnya video ini, saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis riset dan contohnya. Jenis-jenis riset pasar dan contohnya. Yang pertama, riset pasar potensial. Riset pasar potensial merupakan sekumpulan konsumen yang memiliki tingkat tertentu terhadap penawaran pasar tertentu. Contohnya, semua orang bisa menyatakan berminat untuk membeli sebuah mobil atau berminat untuk membeli sebuah produk atau produk apapun itu. Yang kedua yaitu riset pasar, riset pangsa pasar. Riset pangsa pasar merupakan adalah sebuah kegiatan pemasaran yang mencakup sasaran pasar yang luas menjadi kumpulan dari beberapa bagian kecil diantaranya konsumen. Bisnis ataupun negara yang mempunyai kebutuhan umum atau sebuah kepentingan dan memiliki prioritas dan kemudian merancang sebuah strategi untuk menjadikannya sasaran. Contohnya adalah dalam sebuah pangsa pasar, sebuah perusahaan penjualan gadget menargetkan penjualan mencapai 70% dari produk yang ada pada perusahaan tersebut dilihat dari penting atau dilihat dari pesaing atau kompetitor yang ada pada tahun berjalan. Dan ternyata pada tahun berikutnya target tercapai yakni 75%. Berarti pangsa pasar dari perusahaan tersebut yang sukses dan berjalan dengan baik. Sebaliknya, apabila tidak mencapai target, maka perusahaan harus mengevaluasi lagi metode pangsa pasar yang digunakan. Selanjutnya, riset pasar pencitraan perusahaan adalah sebuah penelitian pemikiran orang tentang perusahaan, produknya, dan layanannya. Oleh karena itu, konsep ini sangat berhubungan dengan produk dari kinerja perusahaan, liputan media, dan aktivitasnya. Contohnya, dalam membangun image atau citra, strategi baru perusahaan bidang jasa, yaitu logo baru, citra dan harapan baru, perumusan visi dan misi baru perusahaan sebagai strategi manajemen untuk tetap eksis dan terus berkembang merupakan hal yang lazim. Perubahan tersebut diwujudkan dengan mengganti logo dan slogan baru perusahaan. Tujuannya membangun citra dalam rangka menjaring pasar atau memenangkan persaingan yang semakin ketat. Berikut contoh pergantian logo saya ambil dari Bedak Mart. Dari gambar tersebut, logo Bedak Mart yang dulu itu terlihat seperti di gambar. Kemasannya yang masih zaman dahulu dan yang sekarang seperti ini, berwarna kuning. Lanjut, riset peramalan pasar merupakan kegiatan yang digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Hal ini berkaitan dengan ketepatan jumlah produk yang akan diproduksi. Contohnya, seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging sapi di masa lebaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, riset kecenderungan bisnis. Riset kecenderungan bisnis adalah sebuah metode yang sistematis yang berguna untuk meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan bisnis.
Artinya, penelitian ini memerlukan penjelasan dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang harus logis dan sistematis. Logis artinya, kesimpulan yang ada harus bisa didasarkan dari fakta-fakta yang ada di lapangan, atau harus bisa dibuktikan dan dilakukan ulang oleh orang lain. Contohnya, sebuah perusahaan yang ingin mengetahui mengapa produktivitas pekerjaannya menurun. Sebuah perusahaan tersebut mencari fakta-fakta yang bersifat umum, seperti angka output yang dihasilkan oleh pekerja perharinya. Dari situ kemudian dicari mengapa sampai terjadi penurunan tersebut. Selanjutnya, riset segmentasi pasar. Riset segmentasi pasar adalah sebuah riset yang dilakukan untuk menentukan bagaimana bisnis yang dijalankan membagi pelanggan atau konsumen menjadi kelompok-kelompok kecil berdasarkan sebagai karakteristik seperti usia, pendapatan, dan perilaku. Contohnya adalah pembagian pasar smartphone Samsung Galaxy Young. Seperti namanya, ponsel pintar ini ditunjukkan bagi orang-orang yang berjiwa muda, seperti mahasiswa dan pelajar, memiliki tampilan fisik yang menarik dengan pilihan warna yang banyak. Ponsel ini tidak hanya digemari oleh kalangan wanita, namun juga laki-laki dengan harganya yang sangat terjangkau. Maka ponsel ini ditujukan untuk kelas menengah ke bawah. Selanjutnya, riset produk. Riset produk adalah sebuah proses mencari informasi tentang suatu produk bisnis, baik dari sisi harga, kualitas, dan persaingannya. Tujuannya Anda bisa tahu mana produk yang akan dijual, serta cara terbaik untuk menjual dan mengembangkan produk tersebut. Contohnya, riset produk makanan berupa keripik tempe dengan memberikan harga yang sesuai dengan tingkatan konsumen, memberikan kualitas yang baik agar tidak kehilangan pelanggan, dan mengatasi yang namanya persaingan yang ketat antara pebisnis produk tersebut. Selanjutnya yaitu riset harga merupakan salah satu aspek yang sangat fundamental di dalam bisnis. Salah menentukan harga, bisa-bisa harga produksi tidak tertutupi dan usaha terancam rugi. Contohnya, sebuah apotek menjual salah satu produk yaitu Bye Fever yang dibanderol harga 11.500. Sedangkan di sebuah toko menjual produk tersebut hanya dibanderol dengan harga 6.500. Nah, pastinya banyak orang yang mencari Bye Fever tersebut langsung ke toko tersebut, tidak ke apotek lagi. Selanjutnya, riset promosi adalah menentukan bagaimana cara kita akan mempromosikan atau memperkenalkan produk agar produk dapat terjual sebanyak-banyaknya. Contohnya, sebuah toko mempromosikan sebuah produk yaitu sepatu dengan cara membeli 2 pasang sepatu dapat gratis 1 pasang sepatu tambahan. Yang terakhir, riset distribusi merupakan riset yang harus diketahui kanal distribusi apa saja yang paling cocok untuk memasarkan produk. Contohnya seperti bisa secara online seperti e-commerce maupun fisik. Contohnya, sebuah usaha yang baru saja buka di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka memasarkan produknya dengan cara memanfaatkan media sosial. Mungkin cukup presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.